Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto, channel YouTube Freddy Sudaryanto. Pagi ini atau subuh ini saya coba akan membahas seputar masalah berkaitan waktu berhubungannya antara Danu katanya tidak menandatangani BAP. Kemudian itu disampaikan oleh salah satu saksi juga, ada 2 orang malah yang mengatakannya bahwa Danu tidak menandatangani BAP dan Danu mengatakan bahwa Danu menandatangani BAP tersebut. Adapun isi daripada BAP tersebut mengatakan Danu mengatakan seseorang, malah lebih dari 1 orang, bahwa orang itu adalah pelakunya seperti itu ya. Dan konteksnya seperti apa? Apakah mengatakan bahwa dia adalah pelakunya atau dia menduga bahwa dia pelakunya? Nah, ini kan konteksnya jelas ada di Danu sendiri kan yang harusnya tahu. Jadi kan gini, pada saat mengatakan dia pembunuhnya, sudah oh bukan, sepertinya dia pembunuhnya, kan itu beda konteksnya kalau seperti itu ya. Kalau dia pembunuhnya, sepertinya dia pembunuhnya. Nah, itu konteksnya berbeda. Ya, jadi kalau yang satu itu betul-betul pernyataan keyakinan, kalau yang kedua pernyataan keraguan-raguan, karena di situ masih sepertinya, kalau sepertinya masih menduga-duga kalau gitu ya. Nah, kalau misalkan dia keyakinan bahwa dia pembunuhnya, dia yakin bahwa dia melihat, yakin persis. Tapi sepertinya, nah kalau kata-kata sepertinya itu masih dugaan. Nah, dugaan itu pasti banyak ininya, sebab musababnya. Dasarnya apa dia mengatakan bahwa dia seperti itu. Mungkin dia punya sebab, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia punya ini, mungkin dia punya akses, punya banyak lah penyebab-penyebabnya semua. Sehingga yang mengatakan bahwa sepertinya dia gitu kan. Nah, tetapi konteksnya adalah apakah benar yang dilakukannya itu pada saat penandatanganan BAP tersebut berhubungan dengan jam 3.15. Nah, apakah ini ada kaitannya, ada korelasinya dengan itu? Nah, tentu ini pihak Danu yang bisa menjawabnya. Kalau misalkan dikatakan bahwa Danu pada saat tidak menandatangani BAP, kemudian Danu menandatangani BAP, informasi disampaikan itu dari Yoris dan Yanti lewat kuasa hukumnya, kemudian disampaikan akhirnya yang berkembang di media adalah Pak Yosep yang mengatakan bahwa demikian Danu tidak menandatangani BAP. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kronologisnya sepertinya memang kenapa kok itu informasi dari Yoris dan Yanti? Apakah memang pada saat itu bersamaan duduknya pada saat di BAP, atau memang karena pada saat itu mereka masih satu kubu, bukan satu kubu ya, masih satu inilah ya, masih berbarengan gitu kan, bisa saja seperti itu, sehingga setelah jadi pisah diungkapkanlah apa yang ada kejanggalan seperti itu. Bisa saja seperti itu, tapi saya akan coba ini dengarkan sebenarnya. Ini ada pernyataan Danu. Siapa lagi bang, gitu kan, yang bisa masuk ke sana kan siapa lagi kalau bukan mereka gitu kan. Oke, itu suara Danu yang diwawancarai oleh teman-teman YouTuber. Jadi begini, ini ada korelasi hubungannya dengan masalah BAP yang karena di sana ada di BAP tersebut kan menyebutkan seseorang, beberapa orang malah ya. Nah, tadi konsepnya apakah memang itu dia menyebutkan secara langsung bahwa dia ataukah ada kecurigaan. Nah, kalau tidak salah di sini ada semacam kecurigaan bahwa dia seperti itu. Nah, tapi ini yang kita dengarkan kembali biar lebih jelas ya. Kenapa Danu menyebutkan dia bukan yang lain? Ya kalau yang lain siapa lagi bang? Itu kan Ya. yang bisa masuk ke sana kan siapa lagi kalau bukan mereka gitu kan. Ya, jadi ada kecurigaan bahwa siapa lagi kalau bukan dia, karena
Siapa yang bisa masuk ke sana? Artinya ini konteksnya adalah masih konteks mencurigai. Nah, apa itu kan jadi kita berkaitan dengan masalah konteksnya waktu diwawancara oleh Ki Anom dan Pak Kades bahwa dia melihat seseorang pada saat beli nasi goreng jam sekian, jam 3 sekian, kemudian melihat eh, beberapa orang di sana, ya. Nah, ini apakah konteks ini berkaitan dengan BAP ini? Seperti itu. Dan pertanyaannya kembali lagi bahwa sudah jelas bahwa alibi yang disampaikan adalah Danu tidur. Berarti ini tergagalkan ini yang masalah di pernyataan Ki Anom. Walaupun waktu itu Ki Anom mengatakan bahwa ini sudah sumpah-sumpahan. Mana yang benar, mana yang tidak, tentunya semuanya ada di ranah pihak kepolisian. Seperti itu. Bahwa pada saat itu yang jadi permasalahannya adalah sekarang adalah ini kan mereka belum pada punya pendamping hukum. Dan waktu itu belum ada pendampingan hukum. Pada saat mengatakan demikian, apakah Danu dalam tekanan apa tidak? Karena begini, kalau seseorang dalam tekanan, maka ada dua kemungkinan. Dia memang akan mengatakan apa adanya, ya, seperti itu. Kalau bahasa itunya akan dikeluarkan karena dalam tekanan seperti itu, ya kan? Ataukah memang dia tidak mau mengeluarkan karena dia merasa tersinggung, ya? Karena kan kalau pada saat tekanan itu bisa saja ada kata-kata kasar atau dan sebagainya sehingga dia tersinggung, bisa saja dia tidak mau terbuka. Nah, ada dua kemungkinan seperti itu. Nah, tentunya ini kan sudah ranahnya pihak kepolisian dan sudah di BAP, kan? Kalau ada hal-hal yang masalah kejanggalan, ya, ada persesuaian, keterikatan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ya, kalau misalkan ada hal yang harusnya ini bisa terjawab dengan ini. Ya, tapi kan hampir sudah 2 tahun, kenapa belum terjawab? Nah, ini kan sehingga kita berpikiran ini ada apa gitu. Ya kan? Harusnya bisa, tapi ada apa gitu. Kalau misalkan tiba-tiba alibinya berubah menjadi tidur, misalkan seperti itu. Apakah dia mengatakan seseorang itu betul-betul mengatakan atas dasar keinginannya sendiri dari seorang Danu? Ataukah ada yang menyuruhnya? Hanya Danu yang tahu. Maksud saya ada yang menyuruh untuk mengatakan itu? Nah, ini hanya Danu yang tahu. Kalau misalkan demikian, misalkan ya, adanya seseorang yang memang tidak terlibat sama sekali. Saya konteksnya sekali lagi adalah konteksnya bahwa katakanlah Danu di BAP itu tidur dan alibi yang disampaikan penguatannya adalah dengan orang tuanya buat tidur. Ya kalau tidur mulainya dari jam berapa kan ya. Dan sekali lagi kembali lagi kita berpikir kalau misalkan memang tidur Danu sekali lagi ya. Kalau memang tidur, saya kira tidak ada masalah. Apa yang dipermasalahkan kalau memang tidur Danu? Kita berhubungan dengan konteks masalah jam 3 keluar, beli nasi goreng, melihat beberapa orang, atau pada saat di BAP tidak menandatangi BAP karena menyebutkan ini. Sebenarnya konteksnya sebenarnya, kalau misalkan tidur sekali lagi nih ya, saya hanya menggarisbawahi tidur. Sudah, what happened kalau sudah tidur ya sudah, tidak ada masalah. No problem sebenarnya kan. Betul nggak? Dan tidak perlu di BAP terlalu banyak sebenarnya. Kalau tidur, halas tidur. Apalagi yang harus dijawab. Betul tidak? Saya dari maghrib di tanggal 17, saya tidur dari jam 9, saya misalkan ya.
9 malam saya bangun jam 5 pagi, saya sholat, halas, tidak ada masalah. Apa yang harus di BAP lagi? Nah, benar nggak? Ini kan secara sinkronisasi, ya, secara sinkronisasi. Kalau saya tidur, apa lagi yang harus di BAP oleh pihak kepolisian kalau saya tidur? Mau ditanya apa lagi? Dong tidur kok. Dari itu tidur sampai pagi. Terus kenapa ini kok di BAP-nya lebih dari 5 kali? Lebih dari 10 kali di BAP-nya. Ini hal yang tidak masuk di akal dan rancu. Katakanlah kita lihat BAP yang kayak Pak Dedi. Pak Dedi cuma berapa kali ya? Cuma 2 kali dan 3 kali. Pak Mulyana cuma 2 kali di Polres. Diki cuma 3 kali kalau nggak salah. Wahyu cuma berapa kali. Tapi kan saksi Danu, saksi Yoris, saksi Yosep itu yang paling banyak. Danu banyak, Pak Yosep banyak di BAP-nya. Ya kan? Kalau misalkan, kalau katakanlah sekali, kalau tidur, kenapa begitu banyak BAP-nya? Apakah dikatakan mungkin juga bisa ya ditanyakan 1 hari sebelumnya atau kan ditanyakan tuh bukan pasca, pasti setelahnya kan, sebelumnya ya, pra eksekusi. Kalau pasca kan tidak ada masalah. Sebelum eksekusi 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Ya kalau semuanya berkaitan alibi-alibi, saya kira tidak terlalu banyak tidak usah terlalu banyak di BAP, karena ini permasalahannya kalau terlalu banyak di BAP, kalau memang pada saat itu tidur ya kenapa jadi harus banyak di BAP, kan ini jadi permasalahannya sebenarnya. Nah kembali lagi ya itu hanya ranah pihak kepolisian, karena untuk mengorek-korek kan bisa saja mengorek-korek untuk memperdalam persesuaian dengan orang lain atau pembanding buat orang lain, bisa saja seperti itu ya. Nah, cuman ya kan kalau kita lihat kalau tidak ada masalah seperti yang lain-lain kan cuma di BAP cuma 3 kali seperti kayak gitu kan ya. Nah, inilah ya yang jadi misteri sebenarnya. Apakah memang akan terbuka kasus ini? Apakah kasus ini akan menemui titik terang? Apakah kasus ini akan coba terang-menerang? Satu keyakinan bahwa satu saja keyakinan, ada Bapak Kapoldanya. Karena kalau tidak kita lihat Bapak Kapoldanya ini begitu serius dan tegas dan tidak pandang bulu, siapapun yang menghalanginya sepertinya akan dilibas. Ya kita berharap mudah-mudahan kasus Subang bisa terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.